Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevi Maulita Azari Juari, NIMT 2019-8135 dari Biologi 4. Di sini saya mengambil judul proposal penelitian berupa pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa materi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMAN 1 Pakusari Jember tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang dari proposal penelitian ini yaitu masalah pengembangan model pembelajaran yang dianggap kurang efektif dan terkesan pasif atau membosankan, terutama pada pembelajaran biologi. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman siswa yang terbukti pada masih banyaknya model pembelajaran ceramah atau konvensional yang masih diterapkan oleh guru. Perlu adanya perubahan strategi dan model pembelajaran yang lebih sesuai atau dianggap lebih membentuk karakteristik siswa dalam memudahkan mereka terkait pemahaman materi. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam membentuk jiwa sosialnya, baik yang berdiskusi dan berargumentasi, serta memiliki tingkat pemahaman atau efektivitas pengetahuan yang lebih luas terhadap materi yang diajarkan, yang nantinya juga akan memicu terbentuknya hasil belajar siswa yang optimal. Pada model pembelajaran ini, teknik yang sangat mendukung yaitu teknik inquiry. Teknik inquiry dapat digunakan sebagai pendukung model pembelajaran kooperatif, yang mana pada teknik ini menekankan pada pola pikir kritis serta daya pikir kreatif siswa dalam mencari serta menemukan jawaban dari segala permasalahan yang ada dalam ranah pembelajaran. Untuk itu, teknik inquiry ini dapat meningkatkan keingintahuan serta memaksimalkan kemampuan siswa dalam menganalisis secara logis, kritis, sistematis, dan analitis. Tujuan utama dari inquiry sendiri yaitu pengembangan kemampuan berpikir yang dilandaskan pada orientasi hasil belajar maupun orientasi proses pembelajaran. Maka dapat dirumuskan masalah berupa adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMAN 1 Pakusari Jember tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMAN 1 Pakusari Jember tahun ajaran 2021-2022. Dengan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh apa saja yang ada pada model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMAN 1 Pakusari pada tahun ajaran 2021 tahun 2022. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMAN 1 Pakusari Jember pada tahun ajaran 2021-2022. Manfaat penelitian dari proposal ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, didapatkan hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran yang logis dalam pengaruh model pembelajaran baru, yakni model pembelajaran kooperatif teknik inquiry. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul serta sebagai salah satu bentuk pengaplikasian terhadap ilmu yang telah dipelajari pada model pembelajaran kooperatif teknik inquiry yang diterapkan kepada siswa SMAN 1 Pakusari Jember
melalui materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh. Bagi SMAN 1 Pakusari, diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadikan kontribusi, referensi, dan salah satu pedoman pendidik atau guru dalam menentukan model pembelajaran lain yang lebih aktif, efektif, inovatif, dan kreatif seperti model pembelajaran kooperatif teknik inquiry. Bagi siswa sendiri, dapat memberikan semangat serta motivasi belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, daya pikir yang kritis dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan wawasan, referensi, maupun gambaran peneliti yang berkaitan tentang pengaruh model pembelajaran terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa. Variabel dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen, yang memengaruhi atau menjadi sebab dari pengaruh metode kooperatif teknik inquiry. Sedangkan pada variabel dependen, adanya ikatan keefektivitasan dan hasil belajar siswa kelas 12 MIPA di SMAN 1 Pakusari, Jember. Indikator penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator pada hasil belajar dan pada efektivitas siswa. Yang pertama pada hasil belajar, dibagi lagi menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Pada ranah kognitif berupa mengingat, memiliki indikator berupa dapat mendefinisikan dan dapat menggambarkan. Selanjutnya, ranah kognitif berupa memahami, memiliki indikator berupa dapat membedakan dan dapat menjelaskan. Ranah kognitif berupa menerapkan, memiliki indikator dapat menunjukkan dan dapat menghitung. Ranah kognitif pada menganalisis, memiliki indikator berupa dapat menguraikan dan dapat mengklasifikasikan. Pada ranah kognitif berupa menilai, didapatkan indikator berupa dapat menilai dan dapat menafsirkan. Selanjutnya pada ranah efektif. Pada ranah efektif berupa sikap menerima, didapatkan indikator berupa menunjukkan sikap percaya dan menunjukkan sikap menolak. Pada ranah efektif berupa merespon, didapatkan indikator berupa kesediaan berpartisipasi dan keterlibatan langsung atau kesediaan memanfaatkan. Selanjutnya, ranah afektif berupa sikap menghargai, didapatkan indikator menganggap penting dan bermanfaat dan juga menganggap indah dan harmonis. Pada ranah efektif berupa penanaman nilai, didapatkan indikator berupa mengikuti dan meyakini serta melibatkan. Pada ranah efektif berupa karakterisasi atau characterization, didapatkan indikator berupa menggunakan nilai dari pandangan hidup serta mempertahankan. Selanjutnya pada ranah psikomotorik, didapatkan keterampilan bergerak dan bertindak melalui indikator kecakapan mengkoordinasikan gerak mata, telinga, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Pada ranah psikomotorik berupa kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal, didapatkan indikator keafasihan atau melafalkan atau mengucapkan, serta kecakapan membuat mimik dan gerakan jasmani. Untuk indikator selanjutnya yakni efektivitas, didapatkan indikator berupa kecermatan penguasaan perilaku yang sering dipelajari seperti tingkah kesalahan, kecepatan untuk kerja, tingkat ahli belajar, dan tingkat referensi dari apa yang dipelajari. Penelitian terdahulu yang juga mengangkat pada penelitian ini, yang pertama pada penelitian dilakukan oleh Muhammad Mulyadi Prasetyo tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dipadukan dengan strategi inquiry terbimbing terhadap aktivitas dan hasil belajar mahasiswa berupa rancangan jenis penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen dan juga pre-test post-test only control group design dengan pengambilan data melalui lembar observasi aktivitas mahasiswa dan tes hasil belajar yang didapatkan kesimpulan bahwa aktivitas mahasiswa berada pada kategori sangat aktif sebanyak 51% dan hasil belajar berada pada kategori tinggi sebanyak
67,67%, serta terdapat pengaruh signifikan dan tidak langsung pada penerapan pembelajaran kooperatif ini. Selanjutnya dilakukan oleh Nur Aini dan kawan-kawan pada tahun 2015 dalam judul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem pernapasan di kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Indralaya. Model penelitian ini menerapkan model pre-eksperimental design one group pre-test post-test design. Dengan hasil perhitungan data menunjukkan T-hitungan lebih besar pada T-tabel, yaitu 16, yang menandakan penerapan model pembelajaran inquiry ini memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah Salvila pada tahun 2018 yang mengangkat judul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar siswa IPA kelas 8 semester 2 SMA N5 Siak Kecil, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitiannya, Salvila menggunakan model PTK dengan 2 siklus dan mendapatkan hasil peningkatan belajar berupa siklus pertama berkisar 8,54%, sedangkan pada siklus kedua adalah hasil peningkatan belajar berkisar 22,04%, dan juga penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis dari penelitian ini yakni pada hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMA N1 Pakusari Jember tahun ajaran 2021-2022. Hipotesis alternatif pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik inquiry terhadap keefektivitasan dan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan kacang tuluh kelas 12 MIPA di SMA N1 Pakusari pada tahun ajaran 2021-2022. Metode penelitian ini terbagi menjadi 7 kategori, yaitu pertama, pada jenis penelitian mengambil pada jenis penelitian eksperimental. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMA N1 Pakusari Jember yang beralamatkan di Jalan PB Sudirman nomor 120, lingkungan Sumber Suko, Kelurahan Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang akan dilakukan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2022. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian menggunakan 132 siswa yang terhitung dari kelas MIPA 1 hingga MIPA 4 di SMA N1 Pakusari. Yang keempat, desain rancangan penelitian diambil dari desain pra-eksperimental berupa one group pretest dan post-test. Yang kelima, jenis data yang diambil menyantumkan jenis data primer pada hasil angka-angka dari pretest dan post-test. Yang keenam, teknik dan instrumen pengumpulan data berupa lembar soal hasil pretest dan post-test. Yang ketujuh, teknik analisis data menggunakan analisis berupa data inferensial. Sekian presentasi dari proposal penelitian yang saya ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.